Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimina wassami'ina rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa rahmat, hidayah serta rahmat senantiasa tercurahkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tentu kita bagi seorang muslim, orang yang beriman, pasti tidak asing yang namanya akhirat, tempat abadi selama-lamanya yang akan kita singgahi besok setelah kita meninggal dunia. Nah, di akhirat nanti ternyata Allah akan melindungi atau menaungi orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, dan akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di akhirat nanti sudah tidak ada naungan atau syafaat kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 orang atau ada 7 hamba Allah yang besok di akhirat nanti akan dinaungi pada hari di mana sudah tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang senantiasa bijaksana, adil dalam memberikan hukum atau adil dalam memberikan perintah kepada rakyatnya. Terus yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang pemuda yang senantiasa menjadikan hatinya selalu tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang akan mendapatkan naungan besok di yaumul akhir. Yang ketiga adalah seorang pria yang hatinya melekat pada masjid, seorang pria yang hatinya tergerak untuk senantiasa menghidupkan tempat-tempat ibadah, masjid, mushola, pondok pesantren, dan lain sebagainya, untuk menghidupkan dalam kegiatan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Terus selanjutnya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang yang selalu mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena pekerjaan, tidak karena suatu jabatan ataupun dalam hal dunia, tapi dalam hal ketaatan dia senantiasa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya adalah seorang pria yang diajak berzina oleh wanita cantik dan berposisi tinggi. Dia menolak, pria tersebut menolak untuk ajakan si wanita tersebut. Maka dia akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, saya takut kepada Allah, saya takut, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya adalah seorang yang memberikan amal kepada orang lain dan menyembunyikannya. Dalam hal ini seorang pria yang berinfak atau bersedekah untuk orang lain, bersedekah kepada orang lain
sehingga diibaratkan tangan kanannya mengasih pada orang lain, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Terus yang terakhir adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari dalam kesendirian, sehingga dia meneteskan air matanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua perbuatan-perbuatan dan juga dosa-dosanya. Nah, inilah 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul akhir nanti. Semoga kita termasuk salah seorang hamba yang senantiasa mendapatkan naungan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.